Pernahkah Anda bertanya, kenapa harga cabai yang dulu Rp20.000 kini bisa mencapai Rp80.000? Atau, mengapa uang Rp100.000 yang dulu terasa banyak, sekarang cepat sekali habis untuk kebutuhan sehari-hari? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda dari sesuatu yang kita sebut inflasi. Mari kita pahami bersama apa itu inflasi dan bagaimana dampaknya pada keuangan kita. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode waktu tertentu. Ini berarti, dengan jumlah uang yang sama, Anda akan mendapatkan lebih sedikit barang atau jasa dari sebelumnya. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang wajar, namun jika terlalu tinggi, bisa sangat merugikan. Mari kita lihat contoh nyata inflasi yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Harga sembako seperti beras, minyak goreng, dan telur terus meningkat dari waktu ke waktu. Dulu uang jajan Rp10.000 mungkin cukup untuk membeli banyak makanan ringan. Sekarang dengan jumlah yang sama, mungkin hanya cukup untuk 1 atau 2 item saja. Ini menunjukkan bagaimana nilai uang kita terus menurun seiring berjalannya waktu. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan inflasi ini terjadi? Ada beberapa faktor utama. Pertama, permintaan yang lebih tinggi dari produksi. Ketika banyak orang ingin membeli barang, tetapi stok terbatas, ini akan mendorong harga naik karena penjual tahu barang mereka sangat diminati. Kedua, biaya produksi yang naik. Jika harga bahan baku atau ongkos operasional pabrik meningkat, maka harga jual produk akhir juga akan ikut naik untuk menutupi biaya tersebut. Ketiga, kebijakan pemerintah dan kondisi global, misalnya kenaikan pajak atau harga minyak dunia. Faktor-faktor ini bisa saling berkaitan dan memicu kenaikan harga secara menyeluruh. Lalu apa dampak inflasi bagi kita sebagai masyarakat umum? Dampak paling terasa adalah daya beli kita yang menurun. Uang yang kita miliki tidak lagi sekuat dulu untuk membeli barang yang sama. Tabungan kita juga bisa tergerus nilainya. Uang yang disimpan di bank mungkin tidak bertambah, namun daya belinya berkurang karena harga barang terus naik. Inilah mengapa pentingnya investasi menjadi sangat krusial. Investasi dapat membantu uang kita tumbuh, bahkan melampaui laju inflasi. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapi inflasi agar keuangan kita tetap aman? Pertama, jangan hanya menabung. Menabung saja tidak cukup untuk melawan inflasi. Uang Anda perlu bekerja lebih keras untuk Anda. Kedua, mulailah berinvestasi. Ada banyak pilihan investasi yang bisa Anda pertimbangkan, seperti reksadana, emas, saham, atau properti. Pilihlah yang sesuai dengan profil risiko Anda. Ketiga, punya penghasilan tambahan. Mencari sumber pendapatan lain dapat memperkuat keuangan Anda, baik itu pekerjaan sampingan, bisnis kecil, atau mengembangkan keahlian baru. Keempat, atur keuangan dengan baik. Buat anggaran, catat pengeluaran, dan prioritaskan kebutuhan. Perencanaan keuangan yang matang adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Inflasi memang tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa kita minimalisir. Kalau kamu ingin uangmu tidak kalah sama inflasi, mulailah belajar keuangan dari sekarang. Jangan tunda lagi, masa depan keuangan Anda ada di tangan Anda sendiri. Mulai berinvestasi, tingkatkan literasi finansial, dan rencanakan keuangan Anda dengan bijak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi keuangan lainnya.